Hey, what's up guys? Oke, mungkin di video-videoku yang sebelumnya aku tahu aku banyak membahas hal yang berkaitan dengan mantan cuy. Tapi di video kali ini aku akan membahas tentang sesuatu yang lain, yaitu hal yang berkaitan dengan gebetan. Capek dong membahas hal yang berkaitan dengan mantan terus. Oke kak, kemarin mungkin aku membaca salah satu komentar di YouTube yang bilang seperti ini. Mas, kenapa sih di channel ini kebanyakan yang galau itu malah cowok? Jujur, aku pun nggak ngerti kenapa malah banyak cowok yang galau di channel ini cuy. Apakah perkembangbiakan cowok bucin di Indonesia ini semakin merajalela yang berakibat kasus COVID naik? Konspirasi. Nah, oke. Mungkin di video kali ini aku akan membahas hal yang berkaitan dengan kenapa gebetan itu menjauhimu. Atau mungkin tiap kamu mau PDKT dia menolak kamu. Atau mungkin dia ngejauhimu. Hai. Hai. Shh. Maaf ya, aku udah punya pacar. Padahal baru hai doang loh. Udah ditolak. Ya tentu saja, kalau hal ini tuh sering terjadi, itu akan membuatmu merasa depresi cuy. Lalu kamu akan memandang kalau semesta itu gak adil padamu. Dan yang lebih parahnya, ketika kamu mencoba untuk tanya ke temenmu, dia bakalan jawab seperti ini. Astagfirullah, ada apa Capek aku cuy. Kenapa sih gak ada cewek yang mau aku ajak jalan? Hah? Rasanya tiap PDKT tuh aku selalu ditolak terus. Oh, ya mungkin karena kamu itu maksudnya, ya karena kamu itu bukan tipe dia mungkin, gitu loh. Apa aku tuh jelek ya? Ya jelas dong. Ya maksudnya kamu tuh tampan, kamu tuh ganteng, gitu loh. Ya kalau misalnya kamu gak percaya kamu ganteng, coba tanya ke cermin ini. Wahai cermin, siapakah yang paling ganteng di dunia ini? Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds doing twisty slides and Oke, pada dasarnya cewek atau cowok yang jadi gebetanmu itu masalahnya sama. Yoi, ya mungkin cara PDKT-mu itu norak cuy. Oke, ya mungkin yang pertama aku pengen tanya ke cewek dulu. Mungkin kalian pernah merasa dikejar-kejar oleh cowok tiap menit, tiap detik dia itu ngechat kamu terus-terusan cuy. Yang rasanya tuh kalau dia tuh nggak punya kerjaan gitu loh. Yang padahal kalau PDKT dengan cara mengejar-ngejar terus itu malah bikin risih. Dan kalau misalnya temenmu yang bilang kalau PDKT itu kita tuh harus pepet terus, kejar terus, it's bullshit man. Hati-hati loh, malah bikin ilfil loh gebetanmu cuy. Dan aku pun sebagai cowok pernah mendapatkan chat tiap menit, tiap detik dari cewek. Itu pun aku cuekin cuy. Ya karena alasannya pertama risih dan kedua males. Nah, jadi kalau misalnya kamu PDKT lewat chat, lalu chatmu gak digubris, ya udah, tunda sampai besok atau besoknya lagi. Jangan lu double chat, lalu miss call dia, pura-pura salah sambung kek. Atau bahkan yang lebih ngeri lagi, kalau lu tanya ke temen-temennya kalau gebetan lu tuh lagi apa. Wow, itu menyedihkan banget cuy. Dan kalau misalnya kamu udah beri jeda, kamu gak ngechat 2 atau 3 hari, tapi respon dia tetap datar aja, ya udah pergi, nggak usah dipaksakan gitu loh. Nah, lalu alasan kedua, kenapa gebetanmu itu pergi darimu? Karena dia nggak bisa nerima kamu cuy. Kan kalau misalnya kita kenalan ke lawan jenis nih, selama ini aku amati ada 2 tipikal orang cuy. Tipikal pertama, orang yang diajak kenalan pasti seperti ini. Hai, aku Rio. Udah lama di sini? Iya udah. Apaan sih? Tipikal kedua, orang yang diajak kenalan pasti seperti ini. Hai, aku Rio. Udah lama di sini? Iya udah lama aku di sini. Kamu sendiri? Kalau misalnya kalian mendapatkan tipikal orang yang pertama, stop. Gak usah diterusin. Walaupun mungkin dia cantik kak, mau dia ganteng kak, pergi, gak worth it cuy. Tapi kalau misalnya kamu mendapatkan tipikal yang nomor 2, ya udah lanjutkan. Itu kan artinya dia welcome untuk diajak kenalan, untuk diajak ngobrol. Gas terus. Jadi pada dasarnya orang kebanyakan ditolak itu karena dia buta cuy. Jadi dia tuh nggak tahu mana cewek yang lampu hijau, atau mungkin kalau kamu cewek, kamu tuh nggak tahu mana cowok yang welcome kepadamu gitu loh. Jadi seakan-akan kamu tuh dibutakan karena Cowok itu ganteng banget, pengen gue patok deh. wah gila, cewek itu buhay sekali, kayak nangka. Nah, alasan ketiga kenapa kamu selalu ditolak adalah karena tingkah lakumu cuy. Baik cewek atau cowok itu sama. Pertanyaannya adalah kenapa cara bertingkah laku itu sangat penting? Ya karena bertingkah laku itu akan menunjukkan siapa kamu. Contoh ketika kamu berkenalan. Siapa kamu? Mungkin dia preman. Kamu siapa? Mungkin dia barusan ngelim. Kamu
Kamu siapa? Mungkin dia wibu. Aku Rio. Udah lama kamu di sini? Iya, udah lama aku di sini. Oh, udah lama. Namamu siapa? That's it, tunjukkanlah kalau kamu tuh normal gitu loh. Ya, walaupun mungkin aku udah panjang lebar berkata apapun di video kali ini, pasti akan ada komentar seperti ini yang nonton video ini. Wah, gebetan menjauh karena kita tuh nggak good looking, Bang. Ya mungkin di luar sana ada yang mengaitkan kalau good looking itu pasti berkaitan dengan fisik, seperti kulit, wajah, dan lainnya. Tapi dalam kamusku cuy, asik. Good looking itu bukan hal yang berkaitan dengan fisik, tapi hal yang berkaitan dengan bagaimana kita berpenampilan atau bagaimana kamu bergaya. Karena menurutku nggak fair aja kalau good looking itu selalu berkaitan dengan fisik, kan hal itu nggak bisa diperbaiki. Dan apalagi itu kan udah karunia dari yang atas. Lalu pertanyaannya adalah, kalau good looking itu berkaitan dengan fisik, pertanyaannya adalah, standar cewek atau cowok yang jelek itu seperti apa? Padahal nih, tiap orang kan mempunyai selera masing-masing yang berbeda. Ada yang bilang aku manis, ada yang bilang aku jelek, ada yang bilang aku ganteng, kan semua itu masalah selera cuy. Dan kalau misalnya good looking itu distandarkan oleh penampilan, kan it's fair kan? Karena hal itu bisa diperbaiki dan dipelajari. Contoh nih, kamu datang ke nikahan orang atau temenmu, kamu datang ke nikahan itu pakai baju akatsuki. Atau mungkin datang ke pesta nikahan orang, kamu pakai sarung dan kaos doang. Kan gak good looking kan? Dan terlebih lagi hal itu kan bisa dipelajari. Oh, datang ke nikahan aku pakai jas. Simple dan itu fair. Jadi kalau misalnya kamu merasa minder karena kamu menyangka dirimu itu jelek, karena kamu merasa kamu ditolak terus, atau mungkin kamu merasa nggak ada orang yang suka sama kamu, ya itu menurutku bukan karena kamu jelek atau nggak tampan cuy. Ya it's not about that. Ya karena aku nggak mau munafik, karena hal yang aku percaya adalah tiap orang itu bisa menjadi cantik atau tampan dari hal yang orang-orang nggak pernah sadari. Mungkin dari kebaikanmu, semangatmu, prinsipmu, dan lain-lain. So guys, mungkin ini adalah hal yang bisa saya bagikan untuk video kali ini, dan mungkin seperti biasa buat kalian yang mungkin suka dengan video ini, langsung aja like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin bisa membantu mereka agar mereka merasa lebih pede. Dan tentu saja buat kalian yang mungkin pengen mendukungku dan kalian gak kepengen ketinggalan dengan video-video yang ada di channel ini, langsung aja subscribe dan cara menekan tombol merah di bawah sana. Dan tentu saja jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena kalian akan mendapatkan notifikasi dari YouTube ketika aku upload video loh. Dan buat kalian yang mungkin pengen cerita atau mungkin butuh kuping, kalian bisa follow IG ku di sini dan DM di sana, dan kalian bebas cerita apapun yang kalian mau. And that's it, and as always guys, be awesome.